Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu serta baik-baik saja. Pada hari dan kesempatan ini, saya akan menjelaskan serta mempresentasikan hasil dari tugas besar saya. Adapun tugas besar ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah sistem operasi. Baik, saya kira cukup. Langsung saja, pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas besar saya dengan judul Manajemen Memori, pengenalan konsep memori, dan pengalokasian memori. Sebelum lanjut ke materi utama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya sendiri adalah Muhammad Iqbal, NPM seperti yang tertera di layar. Mungkin sudah cukup perkenalan singkat dari saya. Kita lanjut ke pembahasan materi. Topik pembahasan ini dibagi menjadi dua, yaitu hierarki organisasi memori pada sistem komputer serta pengalamatan memori. Lanjut, kita bahas terlebih dahulu latar belakang dari materi yang akan dibahas. Apa itu hierarki memori? Memori ini dapat dibagi menjadi 5 berdasarkan kecepatan serta penggunaannya. Prosesor dapat berpindah dari satu level ke level lainnya berdasarkan kebutuhannya. 5 hierarki dalam memori adalah register, cache, memori utama, cakra magnetik, dan pita magnetik. 3 hierarki pertama adalah memori volatil, yang berarti ketika tidak daya dan kemudian secara otomatis kehilangan data yang disimpannya. Sedangkan yang kedua adalah hierarki bersifat tidak volatil, yang artinya menyimpan data secara permanen. Adapun beberapa poin seperti pada layar, di mana memori merupakan tempat menampung data dan kode instruksi program. Memori itu pusat kegiatan pada sebuah komputer. Setiap prosesnya akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu dan sebagainya. Lanjut, konsep dasar dari hierarki organisasi komputer. Definisi singkatnya yaitu penyimpanan kode dan data dalam suatu sistem komputer. Memori umumnya diorganisasikan secara hierarki sebagai berikut. Yang pertama itu register, cache memori, main memory, dan yang terakhir adalah secondary memory. Lalu hierarki memori disusun sedemikian rupa agar semakin ke bawah memori dapat mengalami hal-hal berikut. Yang pertama, per bit memori semakin rendah, kapasitas penyimpanan semakin besar, waktu akses semakin besar juga, dan yang terakhir adalah semakin berkurangnya frekuensi untuk mengakses sebuah memori oleh prosesor. Adapun tujuan dari perorganisasian memori yaitu kecepatan akses instruksi atau data CPU, lalu kapasitas penyimpanan semakin besar dan sangat besar tentunya, lalu meningkatkan utilitas CPU yang besar dan sebagainya. Kita lanjut, kita bahas dari hierarki yang pertama yaitu register memori. Register merupakan jenis memori yang terdapat pada prosesor dan sebagai memori internal prosesor yang mempunyai kecepatan 5-10 kali dibandingkan memori utama. Register memori digunakan untuk menyimpan instruksi data yang sedang diproses oleh CPU. Contohnya,
seperti IR atau Instruction Register untuk menampung kode instruksi yang akan dieksekusi. Lalu kapasitas memori register sangat terbatas. Ini memang diperuntukkan agar ukuran chip prosesor tetap kecil. Sebentar. Kira cukup untuk register. Lalu kita next ke hierarki yang kedua, yaitu cache memory. Cache memory adalah cache memory berukuran kecil yang sifatnya temporary atau sementara. Walaupun ukuran filenya sangat kecil, namun kecepatan yang dihasilkan cukup atau sangat tinggi. Dalam terminologi hardware, istilah ini biasanya merujuk pada memori yang berkecepatan tinggi yang menjembatani aliran data antara prosesor dengan memori utama atau RAM yang biasanya memiliki kecepatan yang jauh lebih rendah. Adapun beberapa poin terkait cache memory seperti yang di layar, tentunya untuk mengatasi perbedaan kecepatan, umumnya cache memory itu berada dalam suatu prosesor, lalu kapasitas jauh lebih kecil dari memori utama, dan juga transfer mengikuti clock prosesor. Begitu dari penjelasan dari cache memory. Lalu kita lanjut ke hierarki yang ketiga, yaitu main memory. Main memory memiliki akses yang jauh lebih lambat dibandingkan dengan memori cache, dengan waktu akses hingga beberapa ratus siklus CPU, tetapi ukurannya mencapai 7 satuan gigabyte. Waktu akses pun kadang-kadang tidak seragam, khususnya dalam mesin-mesin non-uniform memory access atau NUMA. Adapun yang dapat diringkas dari memori utama, yaitu memori utama pada umumnya dapat diakses secara random dan volatil. Namun kekurangannya kecepatan transfer yang dilakukan oleh main memory terhadap prosesor sangat lambat dibandingkan dengan eksekusi prosesor. Lanjut, yang terakhir dari hierarki memori yaitu secondary memory. Secondary memory umumnya berupa disk atau bersifat non-volatil. Kecepatan transfer jauh lebih lambat dari memori utama. Dan yang terakhir adalah untuk mengatasi kekurangan tempat pada memori utama. Atau biasanya secondary memory itu lebih ke seperti hard disk eksternal. Seperti itu. Lalu topik terakhir yaitu pengalamatan memori. Pengalamatan memori tugasnya yaitu mereferensikan kode instruksi atau data di memori utama secara tepat dan tanggung jawab dari compiler. Compiler di sini berfungsi sebagai perubah source code atau pengolah source code yang dituliskan oleh programmer menjadi beberapa instruksi program yang bisa dijalankan oleh prosesor. Lalu, untuk menentukan alamat instruksi atau data, compiler mengacu pada metode pengalamatan memori yang dipakai oleh sistem komputer. Lanjut, pengalamatan memori menggunakan input-output dan alamat memori utama. Lalu, kompilator mengubah shortcode program yang ditulis oleh programmer menjadi instruksi yang dijalankan oleh prosesor. Untuk melakukan kompilator, mengacu pada metode pengalaman memori. Dan juga pengalamatan memori dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu secara fisik, relatif, dan logika. Adapun ini contoh gambaran proses alokasi memori dan translasi alamat.
Saya kira, mmm, penjelasan yang saya jelaskan di presentasi ini sudah cukup. Jika, teman-teman ingin menanyakan perihal pengalamatan memori, tentunya tidak bisa sekarang, namun kebetulan sesuai dengan perintah tugas, yang pada LMS bahwa video ini akan di-upload ke, YouTube channel dan teman-teman eee, bisa atau jika ingin ada yang ditanyakan bisa menulis pertanyaan melalui kolom komentar. Saya kira dari saya cukup sekian. Terima kasih atas, perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya tutup dengan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.